Suara mesin pabrik bergemuruh, bercampur dengan deru kendaraan besar yang keluar masuk gerbang. Lampu sorot di halaman menyinari jalur truk, sementara para buruh bergegas menyelesaikan pekerjaan malam. Arif, satpam berwajah keras namun tenang, berdiri tegak di pos penjagaan sambil mengamati sekitar. Malam itu terasa berbeda, udara membawa kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dan benar saja, dari kejauhan terdengar derap puluhan motor yang melaju kencang, knalpotnya meraung liar memecah suasana. Pekerja yang masih berada di area luar langsung saling pandang, sebagian menepi dengan wajah pucat. Mereka tahu siapa yang datang, rombongan preman yang sejak lama menjadi bayang-bayang menakutkan bagi pabrik. Deretan motor itu berhenti serentak di depan gerbang. Puluhan pria bertubuh kasar turun, menyalakan rokok seakan halaman pabrik adalah milik mereka. Di tengah kerumunan berdiri Raka, pemimpin mereka, bertubuh besar dengan tatapan penuh kesombongan. Ia melangkah maju tanpa peduli sorot mata para karyawan yang bersembunyi di balik pintu gudang. Mana orang yang bertanggung jawab di sini? Suaranya menggema, dingin sekaligus mengancam. Keheningan menyelimuti halaman, bahkan suara mesin di dalam pabrik seolah mereda. Dari pos jaga, Arif memperhatikan dengan sorot mata tajam, menyadari bahwa malam itu bukan sekadar kedatangan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar akan terjadi, dan ia tak berniat mundur. Pak Hendra, manajer pabrik, keluar dengan langkah ragu. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin menetes di pelipis meski udara malam cukup sejuk. Raka menyeringai, menyalakan rokok dengan tangan gemetar namun penuh wibawa jahat, lalu menghembuskan asap tepat ke wajah Hendra. Kali ini tidak cukup seperti biasa, katanya pelan, namun menusuk seperti pisau. Aku mau lebih. Kalau tidak, jangan salahkan kami kalau mesin-mesinmu hancur berantakan. Buruh yang mengintip dari celah pintu menahan napas, takut kalau-kalau malam itu akan berubah menjadi bencana. Tak ada satupun yang berani bersuara, kecuali dentuman jantung mereka yang berpacu lebih cepat dari waktu. Dari pos penjaga, Arif melangkah ke depan dengan tenang, namun setiap langkahnya terasa berat menekan tanah. Sorot matanya menusuk ke arah Raka, membuat beberapa anak buah preman mundur selangkah tanpa sadar. Ia berdiri di samping Pak Hendra, lalu berkata datar, "Selama saya di sini, tidak ada uang yang keluar untuk kalian." Kalimat itu jatuh seperti palu godam, memecahkan keheningan dan membuat udara semakin menegang. Raka terdiam sesaat, lalu tertawa keras, diikuti raungan tawa anak buahnya. Namun tawa itu tak menyamarkan kemarahan di balik matanya. Satu gerakan tangan dari Raka, dan belasan pria bertubuh kekar mulai mengepung. Malam itu, halaman pabrik tak lagi sekadar tempat kerja, ia berubah menjadi arena pertaruhan nyawa. Ejekan dan tawa kasar preman berubah menjadi derap langkah yang menghentak aspal. Belasan orang mendekat, sebagian mengacungkan batang besi, rantai, dan kayu, seolah siap meremukkan siapapun yang berani menentang. Pak Hendra mundur dengan wajah pucat, tubuhnya gemetar tak mampu berdiri tegak. Para buruh menutup mulut, menahan teriakan, menyaksikan Arif yang tetap berdiri tenang di tengah lingkaran ancaman. Dalam hatinya, Arif tahu jumlah musuh jauh melebihi batas kewajaran, tetapi tekadnya lebih keras daripada rasa takut. Baginya, sekali mundur berarti membiarkan ratusan keluarga pekerja hidup dalam ketakutan selamanya. Serangan pertama datang dari seorang preman berbadan tambun yang mengayunkan besi ke arah kepala. Dengan refleks terlatih, Arif menunduk lalu menyambar tongkat satpam yang terselip di pinggang. Sekali putaran cepat, tongkat itu menghantam siku penyerang hingga pria itu terhuyung sambil berteriak kesakitan. Dua orang lain langsung maju, namun Arif bergerak lincah, memanfaatkan bayangan lampu sorot untuk mengecoh lawan. Suara benturan logam dan teriakan bercampur dengan detak jantung penonton yang membeku. Malam itu, halaman pabrik berubah menjadi panggung perlawanan satu pria sederhana menantang gelombang kegelapan yang datang tanpa belas kasihan. Suara langkah menghantam tanah serentak ketika rombongan preman lain ikut maju, memenuhi halaman dengan teriakan liar. Arif baru saja menjatuhkan 3 orang, namun lingkaran musuh makin rapat, menutup ruang geraknya. Nafasnya mulai berat, tubuh terasa ditarik ke batas kekuatan, tapi sorot matanya tetap teguh. Ia menggenggam tongkat lebih erat, tahu malam itu bukan sekadar adu otot, ini pertarungan melawan rasa takut yang berusaha menelan seluruh keberaniannya. Salah satu preman meluncurkan pukulan berantai, diikuti ayunan rantai berkilat memantulkan cahaya lampu sorot.
Arif menghindar dengan gerakan cepat, memutar tubuh sambil menendang keras perut penyerang lain hingga terhempas. Namun jumlah lawan tak pernah habis. Dari balik kerumunan, suara Raka menggema lantang, hajar sampai dia tak bisa berdiri. Suara itu membuat anak buahnya semakin beringas. Di balik pintu gudang, para buruh hanya bisa menggenggam dada, melihat seorang diri melawan gelombang manusia yang ingin menelan keberaniannya. Malam yang dingin berubah menjadi neraka di halaman pabrik, dan api perlawanan Arif menyala semakin terang di tengah kegelapan. Benturan logam dengan aspal terdengar berulang, tubuh-tubuh berjatuhan satu persatu, namun setiap kali Arif menjatuhkan lawan, selalu ada yang menggantikan. Nafasnya tersengal, darah mengalir tipis di pelipis, tapi tatapan matanya tak pernah goyah. Ia mulai sadar, tenaga saja tak akan cukup melawan gelombang yang tak ada habisnya. Maka pikirannya bekerja cepat, mengingat setiap sudut halaman, setiap benda yang bisa dijadikan alat bertahan. Tong sampah besi, rantai pengikat gudang, bahkan lampu sorot yang tergantung rapuh semuanya berubah menjadi bagian dari medan perang. Dengan gerakan terukur, Arif meraih rantai di dekat pintu gudang, lalu mengayunkannya hingga dua penyerang terlempar mundur. Ia menendang tong sampah ke arah kerumunan, membuat barisan preman buyar sejenak. Kilatan cahaya dari lampu sorot yang sengaja ia arahkan membuat sebagian musuh terhalang pandangan. Para buruh yang menonton dari dalam mulai terisak, sebagian berbisik lirih memanggil nama Arif, seolah doa mereka bisa menambah kekuatan. Namun dari kerumunan yang mulai kacau, suara Raka menggema penuh amarah, jangan biarkan dia bernapas. Habisi sekarang juga. Malam itu, keberanian seorang satpam sederhana bukan hanya menjadi benteng pabrik, melainkan satu-satunya harapan agar ketakutan panjang tidak lagi menghantui hidup mereka. Keributan di halaman mulai mereda setelah sebagian besar anak buah Raka tersungkur, merintih di atas tanah yang berlumur debu dan darah. Meski tubuhnya penuh luka, Arif tetap berdiri tegak, tongkat kayu di tangannya patah, namun matanya masih menyala bagai bara. Raka yang sejak tadi hanya memerintah dengan teriakan, kini melangkah maju. Senyum sinis tersungging di wajahnya, menandakan ia tak bisa lagi menahan amarah sekaligus gengsi. Kau pikir bisa mengalahkan semuanya sendirian? Ucapnya pelan, tetapi setiap kata terasa seperti petir yang menggetarkan suasana. Raka melepaskan jaket kulitnya, memperlihatkan lengan berotot yang penuh tato, lalu menghunus sebilah pisau panjang yang berkilat di bawah lampu sorot. Pekerja yang bersembunyi di balik pintu menahan jerit, takut jika malam itu berubah menjadi tragedi berdarah. Arif menatap tanpa gentar, meski tangannya gemetar karena kelelahan. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya soal melindungi pabrik, melainkan mempertaruhkan kehormatan banyak orang yang menggantungkan hidup di tempat itu. Saat langkah Raka semakin dekat, udara mendadak membeku, seolah seluruh dunia menunggu benturan dua tekad yang tak mau menyerah. Dan ketika pisau berayun pertama kali, suara benturan logam dan jeritan tajam memecah langit malam, menandai dimulainya duel terakhir. Pisau di tangan Raka berkilat setiap kali menghantam udara, gerakannya cepat dan penuh kebuasan. Arif menghindar dengan sisa tenaga, memanfaatkan refleks yang terasah dari masa lalunya. Sesekali ia menangkis dengan batang kayu yang sudah retak, namun setiap benturan membuat tubuhnya makin terhuyung. Darah menetes dari lengannya, bercampur dengan keringat yang membasahi seragam satpamnya. Namun matanya tetap terfokus, tak sedikit pun menunjukkan tanda menyerah. Raka semakin beringas, setiap ayunan disertai teriakan marah yang menggetarkan halaman. Para pekerja menutup wajah, tak sanggup melihat sosok yang mereka hormati menghadapi ancaman kematian begitu dekat. Pada saat genting, Arif memanfaatkan celah sebuah kesalahan kecil ketika Raka mengayunkan pisaunya terlalu lebar. Dengan kecepatan terakhir yang ia miliki, Arif menendang keras pergelangan tangan lawan hingga senjata terlempar ke tanah. Suasana seketika membeku. Tanpa ragu, ia menghantamkan pukulan telak ke rahang Raka, diikuti serangan bertubi-tubi yang memaksa sang pemimpin preman berlutut. Sorak tertahan terdengar dari balik gudang, campuran lega dan takjub. Malam itu, seorang satpam sederhana membuktikan bahwa keberanian sejati mampu meruntuhkan tirani yang dibangun di atas rasa takut. Raka tergeletak di tanah, wajahnya lebam, napas terengah-engah tak berdaya. Anak buah yang masih sadar hanya bisa menunduk, kehilangan nyali melihat pemimpin mereka dipermalukan. Keheningan menutup halaman pabrik,
hanya terdengar desahan napas Arif yang berdiri dengan tubuh goyah, darah membasahi seragamnya. Lampu sorot yang masih menyala seakan menobatkan dirinya sebagai satu-satunya benteng yang tersisa. Dari balik pintu gudang, para pekerja akhirnya berani keluar, langkah mereka gemetar namun mata mereka berbinar. Mereka melihat sosok yang selama ini hanya dianggap penjaga biasa, ternyata mampu mengguncang ketakutan yang mengekang mereka bertahun-tahun. Tak lama, sirene polisi meraung memecah malam, mobil patroli memasuki halaman dengan lampu biru berputar. Aparat segera memborgol Raka beserta sisa kelompoknya, menyeret mereka ke kendaraan tanpa perlawanan. Pak Hendra mendekat, wajahnya masih diliputi rasa bersalah sekaligus lega, lalu menundukkan kepala di hadapan Arif. "Kau telah menyelamatkan kami semua," ucapnya lirih, suaranya bergetar. Arif hanya menatap sekeliling, melihat para buruh tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Meski tubuhnya penuh luka, di hatinya muncul ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, halaman pabrik yang sempat dipenuhi teror berubah menjadi saksi bahwa keberanian satu orang mampu menghapus ketakutan ratusan jiwa, dan fajar yang sebentar lagi datang bukan lagi membawa gelap, melainkan harapan baru. Beberapa hari setelah kejadian, suasana pabrik berubah total. Tak ada lagi motor meraung di depan gerbang, tak ada ancaman yang menghantui pikiran para pekerja. Mereka bisa bekerja dengan tenang, tanpa bayang-bayang pemerasan yang selama ini menekan hidup. Di setiap sudut ruang produksi, nama Arif disebut penuh hormat. Sosok satpam sederhana itu kini dianggap pahlawan, bukan hanya karena keberaniannya melawan puluhan preman, tetapi karena ia menjadi lambang bahwa keteguhan hati lebih kuat daripada jumlah dan kekerasan. Namun Arif tetap berjalan dengan sikap rendah hati. Meski tubuhnya masih dibalut perban, ia kembali berjaga di pos seperti biasa, seolah pertempuran maut itu hanya bagian kecil dari tugasnya. Suatu pagi, saat matahari perlahan naik, para buruh berkumpul diam-diam di halaman. Tanpa ia duga, mereka menyerahkan sebuah plakat sederhana bertuliskan, "Penjaga kehormatan kami." Tepuk tangan dan sorak menggema, membuat mata Arif berkaca-kaca, meski bibirnya hanya tersenyum tipis. Dalam hatinya, ia tahu luka di tubuhnya akan sembuh, tapi jejak keberanian malam itu akan hidup selamanya. Bagi pabrik itu, bagi orang-orang yang ia lindungi, Arif bukan lagi sekadar satpam, ia adalah cahaya setelah gelap. Hari berganti minggu, kehidupan pabrik kembali normal. Tak ada lagi suara motor liar yang menghantui malam, tak ada tatapan ketakutan di wajah buruh saat bekerja. Namun di balik ketenangan itu, Arif memilih tetap berjaga dengan sikap sederhana. Ia tidak pernah membanggakan dirinya, seolah peristiwa besar itu hanya bagian kecil dari sumpah hidupnya. Baginya, keberanian bukan untuk dipuja, melainkan untuk dijalani. Suatu sore, langit memerah menjelang senja. Arif berdiri di depan gerbang, memperhatikan para pekerja pulang dengan wajah lega. Anak-anak kecil menjemput ayah mereka dengan tawa riang, pemandangan yang dulu jarang ia lihat. Dari kejauhan, Pak Hendra menghampiri sambil membawa secarik surat keputusan. "Mulai hari ini, kau tidak lagi hanya seorang penjaga. Pabrik ini ingin kau memimpin keamanan sepenuhnya," ucapnya dengan suara mantap. Tepuk tangan para buruh bergema, beberapa meneteskan air mata bahagia. Arif menunduk, menerima penghargaan itu tanpa banyak kata. Hanya senyum tipis yang terukir di wajahnya. Dalam hati, ia tahu gelap bisa datang kapan saja, tetapi selama masih ada orang yang berani berdiri, cahaya tak akan pernah padam. Malam yang dulu menjadi neraka kini tinggal kenangan, dan nama Arif selamanya terukir sebagai penjaga terakhir, sosok yang sendirian menolak tunduk, namun berhasil menyalakan harapan ratusan jiwa.